Ketika untuk pertama kali menginjakan kaki di wilayah Baduy, kesan pertama yang dirasakan adalah bahwa Baduy ialah sebuah masyarakat yang mempraktekkan inti semua ajaran agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau agama apapun, yaitu mencintai sesama makhluk baik itu manusia dan alam dan sang pencipta. Tetapi, kenapa masyarakat luar Baduy memberikan identitas pada mereka sebagai masyarakat penganut agama Sunda Wiwitan? Lalu dari mana penamaan agama itu muncul? Nama Sunda Wiwitan yang berarti Sunda mula-mula merupakan penyebutan untuk nama identitas agama orang Baduy. Penamaan ini muncul untuk menggambarkan bagaimana keyakinan itu adalah yang paling awal dari masyarakat Sunda. Dalam literatur Sunda kuno, Sunda Wiwitan merupakan perubahan nama dari agama yang dianut oleh Wangsa Pajajaran. Jika dilihat dari sejarahnya, penamaan agama Baduy menjadi Sunda Wiwitan bermula pada ritual pemujaan mereka yang disimbolkan dengan Arca Domas sebagai leluhur dari masyarakat Baduy. Menurut mereka, dasar religi masyarakat Baduy dalam ajaran Sunda Wiwitan adalah kepercayaan yang bersifat monoteis, penghormatan kepada roh nenek moyang, dan kepercayaan kepada satu kekuasaan yakni Sang Hyang Keresa, yang berarti Yang Maha Kuasa, yang disebut juga dengan Batara Tunggal yang memiliki arti Yang Maha Esa, Batara Jagat yang memiliki arti penguasa alam, dan Batara Sedaniskala yang berarti Yang Maha Gaib, yang bersemayam di Buana Nyuncung, yang berarti Buana Atas. Orientasi, konsep, dan pengalaman keagamaan ditujukan kepada Pikuku untuk mensejahterakan kehidupan di Jagat Mahfar atau di dunia ramai. Dengan adanya kekuasaan tertinggi itu, sampai saat ini masyarakat suku Baduy sangat mempercayai bahwa arwah nenek moyang jika dirawat akan memberikan kekuatan baik itu lahir maupun batin kepada semua keturunannya. Karena alasan itulah orang Baduy sampai saat ini begitu menganggap sakral pemujaan kepada nenek moyangnya atau mereka menyebutnya para karuhun. Adapun adat pernikahan di Baduy, antara laki-laki dan perempuan itu dijodohkan, dan yang mengurus disebut amil, dan yang menyetujukan disebut puun. Adapun aturannya yaitu tidak boleh bercerai atau poligami, tidak ada acara khusus, hanya kumpul dan makan-makan, dan bagi yang laki-laki disunat, dan boleh menikah lagi hanya jika pasangannya meninggal. Berdasarkan keterangan dari Kokolot Kampung Cikesik bernama Naseni Bupati Serang PAA, Jaya Diningrat menerangkan bahwa orang Kanekes atau Baduy bukanlah penganut agama Hindu, bukan pula penganut agama Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya dalam kepercayaan orang Baduy telah dimasuki oleh unsur-unsur agama Hindu dan juga Islam.
Yang menarik dari kepercayaan masyarakat Baduy adalah adanya kepercayaan bahwa asal-usulnya terkait atau berhubungan dengan Nabi Adam yang diyakini oleh mereka sebagai nenek moyang pertama. Dalam kepercayaan mereka, Nabi Adam dan keturunannya adalah termasuk warga Kanekes atau warga Baduy yang mempunyai tugas bertapa atau asketik atau mandita dalam rangka untuk menjaga harmoni dunia ini. Dari kepercayaan ini, maka masyarakat Baduy meyakini bahwa mereka adalah sebagai suku pertama yang ada di muka bumi ini. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang Baduy dinamai dengan sebutan Sunda Wiwitan. Agama Sunda Wiwitan ini dilihat dari praktek pengalamannya merupakan agama sinkretis antara Islam dan Hindu. Bagi masyarakat Baduy, mereka meyakini bahwa orang Baduy berasal dari hierarki tua, sedangkan dunia yang berada di luar Baduy berasal dari turunannya. Karena alasan itulah, maka orang Baduy meyakini bahwa Nabi Adam sebagai orang yang pertama di bumi berasal dari Baduy. Kepercayaan hierarki tua atau pertama ini membuat mereka merasa bertanggung jawab atas keutuhan alam dan keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Karena itu, orang Baduy harus selalu melakukan tapa agar keberadaan bumi ini selalu terjaga. Seluruh keyakinan itu mereka namakan dengan sebutan agama Selam Sunda Wiwitan. Orang Baduy percaya Nabi Adam diturunkan khusus untuk mereka saja, sehingga mereka mengaku sebagai umat Nabi Adam. Sedangkan tugas menyebarkan ajaran untuk menyembah Allah di luar suku Baduy diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, orang di luar suku Baduy mereka dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itulah alasan kenapa orang Muslim dianggap sebagai saudara muda orang Baduy. Berdasarkan alasan itu juga, orang Baduy merasa tidak terkena berbagai kewajiban yang dikenakan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai orang Islam, seperti kewajiban sholat, puasa, Ramadan, zakat, serta haji dalam rukun Islam.
Kesucian hutan larangan disebabkan oleh keberadaan Sasaka Domas, yang merupakan situs penting dalam ajaran Sunda Wiwitan. Sasaka Domas dipercaya sebagai pusat alam semesta, sehingga orang Baduy menjadikannya kiblat untuk menentukan ke arah mana rumah harus dibangun. Tepat di Sasaka Domas lah, Nabi Adam memulai kehidupan di bumi dan memiliki keturunan yang kemudian menjadi suku Baduy sampai hari ini. Orang Baduy percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh Gusti Nu Maha Suci Allah Maha Kuasa, yang menurut mereka dalam ajaran Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dalam nama tetapi dengan maksud Tuhan yang sama. Setelah alam semesta diciptakan, Allah dipercaya kemudian menurunkan Nabi Adam di hutan larangan tempat suci orang Baduy yang dianggap sebagai pusat alam semesta dengan membawa ajaran Sunda Wiwitan. Sikap tersebut dikarenakan anggapan orang Baduy bahwa berbagai kewajiban tadi baru turun ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Sedangkan mereka sudah ada sebelumnya. Berbagai kewajiban yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW hanya berlaku bagi orang di luar suku Baduy. Sedangkan orang Baduy seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, hanya merasa memiliki kewajiban untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Adam. Saya Erli. Halo, saya Egi. Saya Adit. Saya Gabriel. Saya Hikam. Dan saya Mariam. See you in Baduy.